Terima kasih sudah menonton ya. Eh, Gabung melihat di video saya. Ini informasikan tentang tokoh-tokoh atau artis eh, yang mencalonkan sebagai DPR RI Senayan ya. Ini tokoh-tokoh atau artis lama yang di Senayan itu yang gagal melenggang ke Senayan. Informasinya itu dikalahkan oleh pendatang-pendatang baru. Tokoh-tokoh ini kayak eh Hir Hirmansyah, Asanti, istrinya Hirmansyah itu diprediksi tidak lolos ke Senayan. Ini videonya untuk tokoh-tokoh dan artis diprediksi tidak lolos ke Senayan. Menduduki kursi empuk Senayan menjadi harapan hampir 10.000 calon anggota legislatif atau DPR RI pada pemilu 2024 lalu. Sayangnya, sebagian besar dari mereka harus menelan kekecewaan. Meski penghitungan suara oleh KPU RI belum tuntas, indikasi ketidaklolosan sebagian besar caleg terlihat di depan mata. Persaingan untuk memperebutkan kursi DPR RI memang sangat ketat. Untuk periode 2024-2029 hanya tersedia Tapi jangan lupa yang belum 560 subscribe kursi dulu yang juga diperebutkan oleh seluruh caleg tekan dari tombol seluruh loncengnya daerah ya. pemilihan di Indonesia. Untuk Artinya, video untuk saya lolos, mudah-mudahan mereka harus menyisihkan bisa 18 bermanfaat caleg untuk lainnya. informasinya. Terima Ironisnya, kasih. sebagian dari caleg yang berpotensi gagal tersebut adalah tokoh politik yang sudah malang melintang di dunia politik tanah air, hingga tokoh publik berlatar belakang artis. Nama besar mereka rupanya tidak menjamin untuk lolos ke Senayan. Deretan tokoh politik yang berpotensi gagal ke Senayan, diantaranya caleg dari PDIP, yang juga mantan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Perolehan suara Prasetyo yang bertarung di Dapil DKI Jakarta 2 kalah dari caleg lainnya. Tokoh politik lainnya yang berpotensi tidak lolos adalah mantan Ketua Umum PSI, Grace Natali. Meski berhasil mengumpulkan suara berlimpah, Grace berpotensi gugur karena PSI kemungkinan besar gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4% dari suara nasional. Begitu pula dengan mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Seperti halnya Grace Natali, Fahri berhasil meraup suara besar di Dapil NTB 1. Namun Partai Gelora kemungkinan besar gagal memenuhi ambang batas parlemen sehingga Fahri pun tak bisa ke Senayan. Nasib serupa juga terjadi pada mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat 2 periode, Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang. Tokoh politik yang maju dari Partai Perindo itu gagal lolos karena partainya tidak memenuhi ambang batas parlemen. Yang paling ironis tentu saja Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo. HT yang maju dari Banten 3 dipastikan gagal melaju ke Senayan. Selain HT, istri dan anak-anaknya termasuk Wakil Menparekraf Angela Tanu Sudibyo juga bernasib sama. Tidak lolos ke Senayan juga dialami oleh tokoh selebritas atau tokoh publik berlatar belakang artis. Kepopuleran mereka rupanya tak menjamin lolos ke Senayan. Musisi Anang Hermansyah menjadi salah satu tokoh publik yang gagal mendulang suara yang cukup dari Dapil Jabar 5. Nasib serupa juga dialami Wanda Hamidah, Ayu Azhari, hingga Giring Ganesa. Pakar komunikasi politik UNER, Rahmah Ida menilai, pada dasarnya rakyat memilih calon berdasarkan kepopuleran mereka. Meski begitu, kepopuleran mereka tak menjadi jaminan. Masyarakat itu memilih atau tingkat elektabilitas seseorang itu memang yang pertama kali diketahui dari ketenaran mereka atau nama itu populer di kalangan masyarakat. Ada banyak memang nama tokoh-tokoh besar, tetapi kedekatan mereka, proksimitas mereka dengan masyarakat barangkali kurang. Bandingkan misalnya penyanyi-penyanyi yang terkenal, misalnya yang dekat dengan masyarakat atau masyarakat sudah menjadi fandom mereka,
Sehingga dengan mudah mereka akan mendapatkan suara dan melenggang. Sejumlah tokoh yang memiliki nama besar atau kepopuleran namun tak lolos karena mereka tidak memiliki kedekatan dengan masyarakat. Meski nama mereka sangat dikenal di peta politik nasional, namun belum tentu dikenal oleh konstituen. Kadang-kadang nama besar itu tidak dekat dengan orang-orang di daerah gitu ya, karena orang-orang di daerah itu tentu saja mereka merasa bahwa orang-orang besar itu jauh dari mereka. Semakin besar nama itu, semakin orang akan berjarak gitu, karena mereka melihat nama besar itu artinya elit gitu ya, dibandingkan dengan populer. Karena kalau populer itu berarti dia dikenal oleh siapapun, paling tidak nama mereka pernah didengar jika mereka tidak pernah dilihat atau tidak diketahui wajahnya. Tidak lolosnya sejumlah calon anggota legislatif meski mendapatkan suara besar dinilai sebagai sebuah anomali. Aturan ambang batas parlemen menjadi pengganjal bagi mereka yang bernaung di partai kecil. Hal ini berbeda dinamika politik di sejumlah negara besar. Umumnya, suara tokoh besar bisa mendongkrak suara partainya. Inilah yang disebut anomali memang. Kalau di negara-negara barat gitu ya, kalau kita tahu jika partai politik itu menang, otomatis nama calegnya itu juga pasti akan ada di kemenangan juga, berada di kemenangan. Begitu juga sebaliknya, jika caleg itu mendapatkan suara banyak, maka otomatis partainya akan terdongkrak. Lain di Indonesia, karena di Indonesia itu seolah-olah partai politik itu adalah institusi atau organisasi yang terpisah dari individunya. Individu bisa menjadi anggota suatu partai politik, tapi individu itu tidak mampu menjadi vote getters bagi partai politiknya. Itu yang terjadi di Indonesia. Selain itu, ada kecenderungan rakyat memilih nama besar yang maju melalui partai besar. Artinya, sebagian besar dari konstituen lebih loyal pada parpol dibanding pada nama besar. Hal inilah yang membuat calon dari partai kecil sulit untuk lolos. Masyarakat lebih memilih nama yang populer dengan partai politik yang populer juga gitu. Jadi kedekatan menurut saya ya, proksimitas kandidat partai politik dengan masyarakat itu penting, karena sekarang menurut saya lihat trennya di Indonesia itu loyalitas terhadap partai politik itu lebih besar dibandingkan dengan para swing voters yang mereka akan memilih orang-orang yang menurut mereka berkualitas atau tidak berkualitas. Jadi persoalannya sekarang bukan quality of personality gitu ya, tapi kepopuleran. Bukan karena seseorang itu pandai di bidang politik gitu, tetapi seseorang itu populer atau tidak, dan mereka pernah mendengar atau tidak. Lalu mereka melihat partai di belakangnya. Kalau partainya partai yang besar, pemenang pemilu atau masuk 10 besar selama ini, ya mereka ada di situ gitu. Gagal menjadi anggota legislatif tentu saja bukan akhir dari segalanya. Dengan kapasitasnya sebagai tokoh politik atau tokoh publik yang tertarik di bidang politik, mereka bisa mencari peran yang lain. Jika tujuan mereka ketika menjadi caleg adalah untuk bangsa dan negara, mereka bisa memberi sumbangsih dalam peranan yang lain kepada Ibu Pertiwi.